Welcome to my channel. Halo, salam sehat, salam tim nasional Indonesia. Masih di channel Bung Harpa dan masih dari Doha, Qatar. Masih dalam rangka mengawal, mensupport dan juga mengabarkan perkembangan dari perjuangan tim nasional U23, tentunya di Piala Asia Under-23. Dan ini akan menjadi video terakhir gua sebelum kita akan sama-sama menonton, menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Yordania yang sesaat lagi akan berlangsung. Gua nggak tahu kalian nonton ini jam berapa. Ini gua rekam jam 6 atau 18.00 waktu Indonesia Barat ya. Di sini jam 2. Jadi ini merupakan update dari video gua yang terakhir satu sebelumnya ini. Karena itu lebih fokus untuk bahas line up, prediksi line up, taktik dan strategi. Dan kali ini gua akan mengumpulkan remah-remah atau hal-hal kecil yang mungkin terlewatkan atau mungkin baru gua dapat informasinya ya. Oke, jadi langsung aja. Yang pertama adalah terkait dengan lawan kita sedikit aja. Walaupun gua nggak terlalu banyak tahu soal kekuatan Yordan karena U23 ini kan selalu fluktuatif ya. Setiap 1-2 tahun itu pasti berganti karena sebagian dari mereka ada yang sudah usianya melewati kelasnya atau memang sudah masuk ke tim nasional senior. Jadi yang pasti Yordan ini kita patut waspada ya, karena dalam sejarahnya, jadi ini adalah edisi ke-6 nih teman-teman ya, Piala Asia U23 sejak 2013. Jordania ini selalu langganan, gak pernah absen. Dan prestasi terbaiknya adalah peringkat 3 di tahun pertama penyelenggaraan ini dilangsungkan di 2013 itu di Oman. Jadi secara materi mungkin kita nggak terlalu banyak informasi ya. Ada 1-2 lah pemain yang mesti diawasin. Kalau nggak salah salah satunya itu pemain sayapnya. Cuman kalau secara historis mereka memang punya sejarah yang cukup konsisten ya, walaupun mereka belum pernah juara. Itu yang pertama ya. Jadi ini kita harus paham diri kita dan juga lawan kita. Kalau kata teori Sun Tzu ya, pahami kekuatan dan kelemahan Anda dan lawan Anda gitu. Maka Anda akan memenangkan 100 peperangan, begitu katanya ya. Jadi mudah-mudahan dan gue yakin tim kepelatihan dari tim nasional U23 ini, Sintayong dan Coach Nova dan lain-lain ini sudah memantau ya kekuatan lawan ini seperti apa, udah pasti ya. Oke, yang kedua, gua akan bahas soal wasit. Ya, mungkin sebagian dari kalian juga sudah mendengar profil wasit ini, tapi gua akan mungkin sedikit menebalkan ya. Jadi, wasit ini dipimpin oleh Ammar Askanani dari Kuwait. Ini wasit utama dan akan didampingi oleh asisten wasit juga asal Kuwait, Ali Zirak, dan juga asisten wasit asal Thailand, Nakarit Raut. Nah, siapakah Ammar ini? Nah, ternyata Ammar ini cukup berjodoh, quote by quote ya, dengan Indonesia karena sudah ada 3 atau 4 kali mereka memimpin pertandingan yang melibatkan tim nasional kita, terutama di kelas usia ya. Salah satunya adalah dia pernah memimpin di ajang SEA Games tahun lalu ketika kita juara di pertandingan pembuka. Ketika itu kita mengalahkan Timor Leste 4-1 dan dia mengeluarkan 6 kartu kuning ya. Jadi ini wasit. Jadi dari sini kita akan bisa lihat seperti apa karakter wasit yang satu ini ya. Oke, jadi ya itu. Kemudian juga di pertandingan lainnya di kelas U23 dia juga pernah memimpin ketika kita dikalahkan Uzbekistan 2-0. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah di paling ikon adalah ketika kita ketika kita juara di SEA Games, ketika kita menang lawan Thailand 5-2, dan di situ kita sempat rusuh ya, sempat ribut dengan Thailand. Nah, dia saat itu menjadi wasit keempat gitu. Jadi bukan wasit utama gitu. Jadi banyak sekali sejarah ataupun korelasi antara wasit Ammar dengan kita ya. Jadi ini intinya adalah wasit yang cukup mudah mengeluarkan kartu lah begitu ya, dan tidak terlalu sering sebenarnya dia menjadi wasit utama. Jadi kalau ini menjelaskan kenapa dia relatif gampang mengeluarkan kartu ya, karena biasanya kalau masih jarang menjadi wasit utama, jadi agak lebih kaku biasanya gitu. Beda dengan wasit asal Arab Saudi yang memimpin kita lawan Australia, itu lebih rileks ya. Nah, kemudian juga sedikit gue tambahkan informasi A1 dari seorang orang dalam timnas juga mengatakan gini, teman-teman ya. Jadi setiap pertandingan itu mereka ada semacam LO-nya lah yang mendampingi, dan itu akan menjadi
penghubung antara timnas dan juga AFC dalam hal ini ya. Dan itu setiap sebelum pertandingan itu biasanya ada semacam apa ya, meeting gitu ya dengan tim tim wasit untuk memberikan apa namanya gambaran atau penegasan terhadap peraturan yang ada. Walaupun memang peraturan bola itu rata-rata hampir sama semua, tapi kadang-kadang ada hal baru yang mungkin pemain belum paham atau tim belum paham ya. Seperti kita naik pesawat ya, mungkin kalian bosen dengar pramugarinya atau pramugaranya memberikan instruksi bagaimana kalau ada mitigasi dan sebagainya. Ya, kira-kira seperti inilah rundown dalam sebuah kompetisi ya, seperti yang kemarin juga diungkapkan oleh seorang dalam dari tim nasional Indonesia. Jadi kadang-kadang misalnya contoh peraturan baru kalau di FIFA itu nggak boleh mengerubung selain kapten. Nah, hal seperti itu biasanya diinformasikan ke pemain ya. Jadi kita berharap juga para pemain harus hati-hati, apalagi ada VAR ini yang udah diingatkan oleh netizen juga. Kalian sudah baca mungkin di mana-mana untuk tidak tidak ceroboh ya, karena mata VAR itu ada di mana-mana, ada berbagai sudut dan bisa di replay ya. Jadi harus hati-hati, dan ini mungkin sedikit bukan masukan ya, standing point betapa pentingnya kita juga untuk mengupdate teknologi di Liga 1. Karena sekarang lagi disiapkan untuk menggunakan VAR musim depan, sehingga pemain juga lebih terbiasa. Ketika mereka terbiasa dengan VAR, ketika main di internasional juga mereka juga terbiasa, jadi tidak ceroboh tadi yang gue bilang, mungkin narik baju atau apa yang mungkin akan merugikan tim kita ya. Itu mudah-mudahan para pemain hati-hati. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan pertandingan yang nanti akan segera berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, dan gue mendapatkan respon ya dari salah seorang Ultras Garuda Qatar, dan dia menonton video gue soal fans Ultras Garuda Qatar yang akan mendukung habis-habisan ya perjuangan dari Pratama Arhan dan kawan-kawan, dan dia mengatakan sudah mengantisipasi juga fans Jordan yang kemungkinan akan banyak juga datang ke Abdullah bin Khalifa Stadium. Seperti yang gue ungkapkan di video gue soal ini. Jadi pertama, selain jarak dari Jordan ke sini relatif dekat dibandingkan dari Indonesia ke sini ya, walaupun mungkin juga nggak banyak yang secara khusus terbang ke sini untuk nonton Jordan U23. Yang kedua adalah di Qatar ini banyak banget ekspatriat atau penduduk yang keturunan Yordania. Sama juga seperti Indonesia, di Qatar juga banyak. Jadi kita akan memperkirakan akan banyak fans dari Yordan yang akan juga mendukung tim mereka tentunya ya. Jadi mereka sudah woro-woro, sudah kasak-kusuk untuk mendukung lebih keras lagi, tapi juga jangan sampai terkena provokasi dari fans Yordania. Karena tim nasional dari Timur Tengah ini bukan hanya jago drama di lapangan, tapi juga atau jago provokasi di lapangan, tapi fansnya juga kadang-kadang lumayan provokatif. Contohnya kemarin waktu gue sempat nonton pertandingan antara Thailand dan Arab Saudi di Khalifa International Stadium, pas gue keluar gue kayak semacam diejek-ejek lah, dikiranya gue orang Thailand. Walaupun begitu dia tahu orang Indonesia, mereka langsung kaget dan ya agak lebih respect lah gitu ya, dan malah disuruh datang ke rumahnya gitu. Jadi sekali lagi ini penting, hal-hal kecil yang gue bilang tadi perlu kita cermati, tapi juga jangan berlebihan ya. Oke, jadi mungkin itu tadi detail-detail kecil yang gue sampaikan ke kalian. Jadi lumayan, mudah-mudahan semua itu juga bisa memberikan insight buat kita semua yang nanti nonton pertandingan dari manapun kalian berada. Yang pasti gue akan datang langsung ke Stadion Abdullah bin Khalifah. Jadi ini sekarang gue mau makan dulu di restoran Arabia Maryam, ini restoran Indonesia di dekat Sok Wakif. Setelah itu gue akan langsung ke shuttle bus di DECC dan langsung ke Abdullah bin Khalifa, dan dari sana gue akan mungkin live sebentar ya buat kalian. Jadi stay tune terus, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya ya kalau ada dinamika seperti ini live dari stadion, sehingga kalian bisa mendapatkan gambaran yang lebih real ya. Karena kalau nonton di TV pasti pra pertandingan, pemanasan pemain kalian nggak bisa lihat. Bahkan setelah pertandingan, setelah peluit panjang dibunyikan, itu biasanya mereka langsung narik ke studio. Sementara gue nanti akan coba menggambarkan ke kalian bagaimana suasana sebelum dan setelah pertandingan. Yang pasti satu, kita berharap Indonesia bisa lolos. Doesn't matter mau seri mau menang, yang penting kita lolos. Sehingga gue harus rescheduling tiket lagi seperti biasa kayak waktu itu ya. Mudah-mudahan dan doa dari kalian mudah-mudahan mengiringi perjuangan dari Hernando Arya dan kawan-kawan. Terima kasih sudah nonton, dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya, mudah-mudahan dalam keadaan happy semua.